Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillahi wahdah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil syafi'il azim sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramun, para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai saat ini, detik ini, kita masih mengikuti perintah-perintah Allah dan taat kita kepada Allah maupun Rasul-Rasulnya. Oleh karena itu, marilah kita selalu kembali kepada Al-Quranul Karim, kembali kepada sunnah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallaha, disertai dengan rasa takut kepada Allah, dengan rasa takut kepada Rasulnya. Bagaimana kita mengungkapkan rasa takut kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selama ini kita merasa takut kepada Allah, tetapi satu sisi kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada saat ini pun kita diberikan dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha gaib, Covid itu gaib, tetapi lebih mana kita? Lebih takut dengan Allah atau kita takut dengan Covid? Hadirin kaum muslimin wal muslimat, pemirsa yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala?
di dalam syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ada kewajiban sebagai yang hidup kepada yang mati. Apa kewajiban kita? Yang pertama, mandikan dirimu dengan taubatan nasuha. Mandikan dirimu dengan tobat yang sebenar-benarnya, tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu amat sangat suka kepada orang yang selalu bertobat kepada Allah. Orang yang selalu membersihkan dirinya, Allah itu suka. Bagaimana kita membersihkan diri kita? Dengan taubatan nasuha. Bangun di tengah malam, ketuklah dunia di malam hari, tebarlah akhirat di siang hari. Hadirin kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Ketika kita tobat itulah mulai kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dosa-dosa kita yang selalu kita perbuat kita ingat. Ketika kita melakukan taubatan nasuha, disitulah Allah akan menerima tobat-tobat kita yang betul-betul dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kewajiban kita yang hidup kepada siang mati. Kehidupan kita yang hidup kepada yang si mayit. Yang kedua adalah ketika kita sudah memandikan, kita mengkafani. Kafani diri kita sebelum dikafankan oleh orang lain. Bagaimana kafan kita itu? Bahwa kehidupan kita setiap harinya sedang merajut kain kafan kita, bahwa keseharian kita ini sedang mendekati kematian kita. Maka kafanilah dirimu sebelum dikafani oleh orang lain. Apa maknanya? Pakaian takwa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apalagi pakaian takwa di bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, yang ini yang disebut bulan Ramadan. Disitulah kita diberikan pakaian takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang disebut pakaian takwa itu? Semalam kita selalu bertadarus Al-Quran. Kemudian kita selalu melakukan qiyamul lail. Bahkan tangan kita itu ringan untuk selalu setiap harinya bersedekah, berinfak, beramal. Apakah setelah keluar daripada Ramadan kita selalu itu yang kita lakukan? Ketika kita itu mempertahankan setiap malamnya, setiap harinya kita selalu qiraatul Quran, itu pakaian takwa yang selalu kita pakai. Apakah selalu setiap malamnya kita selalu melaksanakan qiyamul lail? Itulah pakaian takwa yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita selalu bersedekah, beramal, berinfak seperti Ramadan setiap malam? Race pada pekan ini, One Break Championship di TV One. Ketika publik butuh penjelasan agar kabar tak menjadi samar. Mural bisa dihapus, tapi Tuhan, aku lapar semakin nempel di orang. Bisa juga keliru. Nah itu yang sama-sama ya kita awasi dengan ngobrol begini. Mencegah spekulasi liar, bahkan hoax tersebar. Mana yang paling efektif buat si COVID-KO? Vaksin-vaksin yang ada sekarang ini adalah disetujui oleh WHO untuk diberikan kepada masyarakat. Apa kabar Indonesia Pagi di TV One? Tausiah penuh hikmah dari guru-guru kita pekan ini. Damai Indonesiaku, Minggu, live di TV One. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ya al-imanu iryanun wa libasut taqwa. Iman yang sesungguhnya adalah telanjang, pakaiannya adalah takwa. Bagaimana kemarin kita tidak ada yang kita aku.
Kita tinggalkan keluarga kita demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekahkan harta kita demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan jiwa dan raga kita demi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum engkau menafkahkan harta yang amat sangat kamu cintai. Apa itu? Jiwa dan raga kita. Yang selama ini kita hanya mengaku hamba Allah, tetapi di diri kita ada yang namanya hamba dunia. Di diri kita ada yang namanya hamba sahaya. Hamba Allah itu adalah qalbu kita. Tetapi hamba dunia adalah raga kita, yang selalu kita ingin indah dipandang oleh orang lain. Selalu penampilan kita ingin baik di antara yang lain. Bahkan penampilan kita pun juga selalu ingin lebih dari yang lain. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, pemirsa yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pakaian takwa. Bahkan Allah juga nyatakan, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa wa libasut taqwa dzalika khair. Aku turunkan kepada Nabi Adam, kepada anak Adam, pakaian yang pertama adalah pakaian tahsin untuk indah dalam penampilan. Kemudian pakaian yang terbaik itu adalah pakaian takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah untuk lebih kita mendekat kepada Allah. Dan ketika kita menjalankan ini, kita ada rasa takut. Wa yakhsyallaha, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengkafani tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah mensolatkan. Solatkan dirimu sebelum disolatkan oleh orang lain. Makanya Allah perintahkan dalam Al-Quran, aqimis sholata, dirikan sholat. Tidak ada dalam Al-Quran itu i'malus sholata, kerjakan sholat. Yang mengerjakan sholat itu banyak, tetapi sedikit sekali yang mampu sudah mendirikan sholat demi cinta kepada Allah, demi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salatmu. Salat yang mana? Yang 5 waktu. Kemudian salat wusta, salat yang mana? Salat wusta itu salat yang ada di tengah kalbu kita, antara atas dengan bawah, kanan dengan kiri kita. Yang di tengah-tengah kita adalah kalbu kita. Itulah salat wusta, yang salat yang mampu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian raga kita ini hanya mampu dilihat oleh tetangga kita. Raga kita ini hanya mampu kita melihat, yang akhirnya kita terjerumus ke dalam riya, terjerumus ke dalam kepingin dipandang oleh orang lain. Tetapi ketika kita pergunakan kalbu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah yang disebut salat wusta. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Kita mampu memelihara salat yang 5 waktu, kita jaga salat yang 5 waktu, maka timbul rasa cinta, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuffatil jannati bil makarih. Gerbangnya surga, hiasannya surga adalah kebencian. Ketika kita mau melakukan kebaikan, pasti akan ada yang benci. Terkadang kita hadir di majlis taklim pun juga, kok ngaji lama banget. Ketika kita hadir di tempat-tempat yang baik pun juga dituntut hati kita, seolah-olah kita tidak betah. Yuwaswisu fi sudurin nas, kita dibikin was-was hati kita oleh setan, oleh iblis yang ada di diri kita. Maka
Maka dalam hadis yang lain pun juga Rasulullah nyatakan adnu syayatinakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitlah setan-setan kalian. Bukan setan yang di luar itu. Setan yang di luar sana mungkin dengan kita bacakan kalimat ta'ud, kalimat bismillah, mungkin dia sudah pergi. Tetapi setan yang ada dalam diri kita yang berbentuk nafsu, yang selalu mengikuti hawa nafsu kita, dia tidak mudah. Makanya dalam sejarah hanya Qorin baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu ditundukkan oleh beliau. Tetapi kita selama ini kita masih selalu mengikuti hawa nafsu kita. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallallahu ala ilmin. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Banyak pada saat ini. Orang selalu mengikuti hawa nafsunya, seolah-olah dia sudah baik. Ketika dia ke masjid, kepingin dipandang oleh orang lain, di situ dia mengikuti hawa nafsunya. Wa adallahu ala ilmin, maka Allah akan membiarkan berdasarkan ilmunya. Allah akan membiarkan berdasarkan pahamnya. Pada saat ini kita sudah mulai terjadi. Sudah jauh kita dari taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jauh kita sudah taat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun juga bersabda bahwa nanti umatku akan jauh dari aku, akan jauh dari pelajaranku, akan jauh dari sunnah-sunnahku. Kata Rasulullah, sibran bi sibrin wa zira'an bi zira'in, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal dia akan meninggalkanku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi huffatil jannati bil makarih wa huffatin nar bisyahawah. Kemudian gerbangnya neraka itu adalah syahwat. Pintunya neraka adalah syahwat. Barang siapa yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dia sedang membuka pintu api neraka. Barang siapa yang selalu mengikuti keinginannya, tidak didasari dengan syariat-syariat Islam, berarti dia sedang mengikuti atau sedang membuka pintu-pintu neraka. Tanpa sadar kita, keseharian kita mungkin selalu merasa sudah baik, ibadah kita sudah baik, kemudian sholat kita sudah merasa aqimis sholata, merasa kita sudah mampu mendirikan sholat, padahal kita baru mengerjakan sholat. Selama ini kita hanya mampu itu, tetapi kita belum berusaha untuk masuk ke wilayah yang lain. Bagaimana cara sholat yang lurus, bagaimana cara sholat yang benar, baik dan benar menurut syariat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akibatnya mata kiri saya betul-betul buta permanen dan yang kanan saya hanya bisa sekitar 40-50%. Membuka hari, kami mengabarkan ragam peristiwa terkini dari berbagai penjuru negeri. Isu rasisme yang menewaskan pria berkulit hitam George Floyd di Amerika Serikat. Beradaptasi adalah mengubah perilaku dengan kebiasaan-kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan. Mari jadikan gerakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kabar pagi, setiap hari jam 4:30 pagi di TV One. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerbangnya surga itu adalah kebencian. Barang siapa yang benci dengan kebaikan, berarti kita sudah terhalang dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita mulai mengikuti hawa nafsu kita, berarti kita sudah mulai membuka pintu-pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah di antara kita selalu membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu huruf-hurufnya ada 19 huruf. Yang tanpa sadar bahwa disitulah ada malaikat Zabaniyah
yang menguasai, bahkan membawa 19 malaikat yang tugasnya berada di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang selalu mengamalkan atau mewiridkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka dia tidak akan tersentuh oleh malaikat Zabaniyah. Siapa malaikat Zabaniyah itu? Malaikat Zabaniyah itu adalah bentuk kasarnya malaikat Israel. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyaklah kita membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, seolah-olah Allah itu merajah tubuh kita, seolah-olah Allah merajah badan kita dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka malaikat Zabaniyah itu tidak akan mampu untuk menyentuh itu. Kalau secara umum yang disebut malaikatul maut, malaikat maut itu kerjanya di jalanan ketika kecelakaan kemudian meninggal dunia, itu kerjaannya malaikatul maut atau malaikat Zabaniyah. Tetapi malaikat Israel itu datang dengan baik-baik menjemput kita. Hai Fulan, sudah waktunya kau hidup di dunia selesai. Mari kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu di dalam konteks syariat kita sudah cukup mungkin kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan kita rasa takut kita kepada Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha. Jadi modalnya adalah takut kita kepada Allah. Kemudian yang terakhir, bagaimana supaya timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita yang hidup kepada siang mati adalah menguburkan. Kuburkan dirimu sebelum dikuburkan oleh orang lain. Artinya tanamlah dirimu di tanah kerendahan. Maknanya adalah tawadhu kita. Bagaimana ketika kita sholat duduk tahiyat akhir seperti huruf Hamzah. Hamzah itu menggambarkan ketawaduan kita. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata lewat ayat ini tidak cukup kita takut kepada Allah ketika kita ingin taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa yattaqhi, didasari diikuti dengan rasa takut, modalnya adalah takwa. Allah sudah gambarkan hamba-hamba yang takwa, hamba-hamba yang takut, hamba-hamba yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Contohnya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salam diberikan kelebihan oleh Allah murah hatinya. Sampai-sampai murah hatinya dikorbankan anaknya. Tetapi pada saat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam lupa, pernah terlontar kalimat yang terlepas. Aku punya 1.200 ekor, bahkan 12.000 ekor binatang. Jangankan binatang aku korbankan, kalau aku diberikan anak oleh Allah, anak pun akan aku korbankan. Ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji keimanannya oleh Allah. Diberikan pilihan dua. Engkau memilih keluarga yang baik atau menjalankan risalah. Engkau menjadi orang tua yang baik atau menjadi nabi yang baik. Engkau memilih Allah atau Ismail. Disitulah pilihan yang sangat dilematis yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sama kita pun juga sama. Terkadang kita lupa ucapan kita, ya Allah berilah aku rezeki yang banyak. Ketika aku mendapatkan rezeki yang banyak, nanti akan aku selalu rajin bersedekah, selalu rajin berinfak, selalu rajin beramal. Tetapi ketika kita punya rezeki, lupa. Padahal dari nilai 100.000 pun ada 2,5% hak saudara-saudara kita. Yang itu terkadang kita anggap murah, kita anggap sepele. Disitulah letaknya bahwa nilai yang kecil itu menjadi besar buat diri kita. Ketika kita rajin bersedekah, maka akan membuat lembut hati kita. Nah itu contoh
Orang-orang yang takwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, Nabi Ismail alaihissalam, dia diberikan kelebihan oleh Allah, redha, ikhlas ya Bapakku. Apabila ini petunjuk langsung dari Allah, aku rela, aku redha engkau sembelih. Tetapi kita bagaimana untuk mengamalkan itu? Bahwa terkadang kita nggak mampu menerima ketika penghasilan kita dipotong. Nabi Ismail rela dipotong oleh ayahnya, tetapi pengaplikasian dalam diri kita ketika gaji kita dipotong, penghasilan kita dipotong, kita mampu menerima atau tidak, redha atau rela. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa sih yang dipilih oleh Allah? Nabi Yahya. Beliau diberikan kelebihan oleh Allah, sangat sabar. Padahal beliau ada seorang konglomerat, ditinggal oleh istri-istri dan anak-anaknya. Tetapi beliau tetap sabar, tetap cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Zakaria diberikan kelebihan apa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mampu menangkap pesan-pesan ilahiyah lewat ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh buat kita pada saat ini sudah hampir 2 tahun diserang dengan yang namanya COVID-19. 19 itu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang harus setiap harinya kita amalkan dan jalankan. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesimpulannya pada hari ini, ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, yang modalnya adalah harus takut. Yang kedua harus takwa. Faulaika humul faizun, mereka lah yang mendapatkan kemenangan. Kemenangan itu adalah kebebasan lahir maupun batin, tidak terbebani. Ketika ibadah tidak pernah terbebani karena lillahi ta'ala. Ketika bersedekah tidak terbebani. Itulah pintu surga yang terbuka buat kita. Mudah-mudahan tausiah singkat ini ada manfaat buat kita bersama. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu agar selalu dibukakan pintu hati kita, mata hati kita untuk selalu mudah menerima pelajaran yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.